Menurut catatan ekonomi dunia, dalam waktu 3 tahun lagi ke depan, dunia akan mendapatkan orang yang kekayaannya super kaya, yaitu triliun dolar nilai kekayaannya. Elon Musk akan menjadi orang pertama di dunia yang memiliki kekayaan senilai 1 triliun dolar atau 1000 billion dolar, atau sama dengan PDB Indonesia kurang lebih 16.000 triliun rupiah, atau sama dengan 5,5 kali APBN Indonesia setahunnya. Elon akan mencapainya di tahun 2027, dan di puncak manusia terkaya di dunia itu dia tidak sendirian terlalu lama di klub orang kaya tersebut, karena di tahun 2028 Elon akan ditemani oleh bilioner India Gautam Adani di tahun 2028. Mengapa dalam narasi kali ini kita mengangkat tema tentang pebisnis globalis? Karena kekayaan orang yang terkaya ini sangat bisa mempengaruhi sebuah negara, karena kalau mereka masuk menjadi negara, maka dengan kekayaan 1 triliun dolar, mereka masuk dalam top negara terkaya 20 besar atau G20. Indonesia misalnya pada tahun 2014 adalah negara nomor 15 terkaya di dunia, sehingga masuk di G20. Dan alhamdulillah dengan kerja keras Raja Jawa dan kabinetnya serta keluarganya, di tahun 2023 Indonesia telah menjadi negara nomor 16 terkaya di dunia di dalam G20. Sebuah prestasi yang membanggakan tentunya, apalagi oleh para fans Projo dan pasukan berani matinya. Prestasi ini pasti dipuja-puja sampai nyembah di karpet di depan sang raja. Membahas kekayaan top orang kaya dunia yang memang bisa mempengaruhi banyak negara, maka masuk dalam kategori geoekonomi, kekuatan ekonomi untuk tujuan kekuatan tekan kepada negara lain. Economic warfare atau perang ekonomi adalah perang di abad 21. Indonesia selain menyiapkan alutsista perang militer, maka perang ekonomi harus mumpuni. Karena itu memahami mengapa Elon bisa jadi orang kaya dan yang lainnya bisa jadi super kaya, namun ada juga yang tidak bisa mencapainya. Mengapa? Kita akan bahas lebih detail. Pada 29 September 1916, dunia pada akhirnya mendapatkan bilioner pertama di dunia, yaitu seorang John D. Rockefeller. Dia merupakan pendiri Standard Oil Company di awalnya, sampai beberapa tahun kemudian baru ada bilioner baru. Angka 1 billion atau bilioner itu memang angka yang tidak masuk di otak miliaran manusia, apalagi menjangkaunya, memilikinya. Orang membayangkannya saja nggak bisa waktu itu. Dalam perjalanan 100 tahun kemudian hingga saat ini, dunia memiliki 2.781 bilioner, dan dalam 3 tahun ke depan dunia akan mempunyai seseorang yang akan mencatat kekayaan senilai 1 triliun atau world first trillionaire, seorang Elon Musk. Mengapa Elon bisa mencapainya? Karena dia on track atau arah pertumbuhan kekayaannya setiap tahun adalah 110% per tahunnya. Ini adalah prestasi Elon dalam 3 tahun belakangan, di mana kalau terus dengan traction seperti itu 110%, maka dalam 3 tahun ke depan kekayaannya akan naik 3-4 kali lipat dari saat ini, yaitu senilai 251 billion dolar, sehingga dia akan menjadi triliuner pertama di dunia. Kemudian di tahun 2028 akan lahir seorang triliuner kedua di dunia, seorang bilioner India yang bernama Gautam Adani, yang secara tahunan pertumbuhan kekayaannya adalah 123% per tahun. Di urutan ketiga adalah pengusaha AI chip makers Jensen Huang, pendiri Nvidia. Dia juga akan mencapainya di tahun 2028, di mana kekayaan Jensen 5 tahun yang lalu baru 3 billion dolar meningkat menjadi 90 billion dolar. Maka dengan kecepatan pertumbuhan bisnis Nvidia, diperkirakan Jensen Huang akan menjadi triliuner ketiga dunia di tahun 2028. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Indonesia yang dalam 10 tahun ini gagal membangun dengan pertumbuhan 7% sesuai janji kampanye, hanya rata-rata 5% alias hanya autopilot, menunjukkan pemerintah memang tidak kerja atau tidak bisa kerja. Mengapa Elon, Adani, dan Huang bisa tumbuh annually atau per tahun 100% lebih? Maka kalau negara bisa mengadopsi cara swasta di dalam mengelola ekonomi negara dan kekayaannya, maka diyakini pertumbuhan belasan persen per tahun itu bisa dicapai atau bisa dilakukan. Inilah tantangannya untuk Pak Prabowo ke depan nanti. Buatlah sektor swasta itu dibantu oleh pemerintah, dimudahkan fasilitasnya, dimudahkan pembiayaannya, dimudahkan kebijakannya, dimudahkan perpajakannya. Maka pasti banyak bilioner tumbuh di Indonesia yang akan menggendong ekonomi negara. Bayangkan dalam 10 tahun saat ini Indonesia hanya punya 48 bilioner, dari tahun 2014 hanya 36 bilioner, alias dalam 10 tahun hanya tumbuh atau bertambah 12 orang saja. Inilah yang dilakukan India dan Tiongkok. Beda. Buktinya, daftar negara mana yang paling banyak bilionernya. Nomor 5 itu Jerman dengan 140 bilioner. Nomor 4 adalah Inggris dengan 146 bilioner di sana. Nomor 3 adalah India dengan 271 bilioner.
kemudian Amerika 800 bilioner, dan di puncak adalah Tiongkok dengan 814 orang bilioner. Jadi ke depan, untuk meningkatkan ekonomi negara, maka menciptakan 100 bilioner dalam 10 tahun ke depan bukan hal yang sulit bagi Indonesia lakukan. Sulit kalau raja masih cawe-cawe dan negara banyak ngurusi politik sampai anak cucunya. Peace.